Life is a work of art. God's hands have weaved it, no matter how big the waves hit. His love still rescues us. I've been through a long journey, with Him I keep climbing, until the time comes, Your will surely be done. Hidup adalah sebuah karya, tangan Tuhan telah merendahnya. Sebesar apapun gelombang menerpa, kasih-Nya tetap meluputkan kita. Perjalanan panjang telah ku lewati, bersama Dia ku terus mendaki, sampai tiba waktunya nanti, kehendak-Mu pasti terjadi. Hidup adalah sebuah karya, tangan Tuhan telah merendahnya. Sebesar apapun gelombang menerpa, kasih-Nya tetap meluputkan kita. Been through a long journey, with Him I keep climbing, until the time comes, Your will surely be done. Perjalanan panjang telah ku lewati, bersama Dia ku terus mendaki, sampai tiba waktunya nanti, kehendak-Mu pasti terjadi. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya akan mengajarkan pengajaran karakter Kristus, jadilah kehendak Bapa. Diambil dari Lukas 22 ayat 42. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Kata-kata ini disampaikan oleh Yesus pada waktu berdoa sebelum penyaliban, saudaraku. Tubuhnya menolak, tetapi rohnya pasrah kepada Bapa. Jiwanya menyerahkan diri kepada Bapa. Saudaraku, sebenarnya roh dan jiwa kita harus dikontrol oleh Bapa. Tubuh kita bisa kita kontrol sendiri. Tubuh seringkali bersemayam di dunia ini menolak kehendak Bapa. Itu sebabnya pergumulan Tuhan Yesus adalah contoh pergumulan kita. Di Ibrani 4 ayat 15, Dia sama seperti kita mengalami pergumulan di mana tubuh ini tidak rela untuk menjadi korban sembahan bagi Allah Bapa. Itu sebabnya ketika roh dan jiwa Yesus siap, Dia berkata, "Jadilah kehendak-Mu Bapa." Berarti tubuhnya juga diserahkan untuk disalib ganti kita. Saudaraku, inti karakter Kristus penyerahan total kepada Bapa, di mana Yesus menempatkan kehendak Bapa bukan kehendaknya sendiri.
sebagai standar hidup yang tertinggi, bahkan ketika kehendak itu menuntut pengorbanan terbesar. Karakter Kristus selalu ditandai dengan penundukan diri yang total, penundukan diri yang radikal. Saudaraku, saya bacakan Yohanes 4:34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa." Artinya tiap hari dia tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Dia selalu minta petunjuk dengan Bapa. Yohanes 5:30, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri." Mungkin saudara berpikir bahwa kita ini hidup seperti robot. Tidak. Kita memiliki kehendak bebas, tapi setiap kali kita menyerahkan diri kita kepada Bapa, pikiran, perasaan, dan kemauan kita bersama dengan Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ibrani 10:7, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Saudaraku, ketulusan dalam pergumulan boleh jujur, tetapi tetap tunduk kepada Bapa. Yesus berkata, "Ambillah cawan ini." Ini menunjukkan bahwa pergumulan bukanlah dosa. Tubuh kita memang lemah. Ya, daging ini lemah, roh itu penurut. Namun, Yesus menegaskan, "Bukan kehendakku, tetapi bukanlah kehendakku. Let your will be done," jadilah kehendakmu. Ini mengajarkan bahwa spiritualitas sejati bukan tanpa pergumulan. Saudara dan saya bisa saja berperang bergumul, tetapi menundukkan pergumulan kepada rencana Allah itu adalah yang terpenting. Mazmur 62:9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan." 1 Petrus 5:7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu." Mungkin pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengalami pergumulan di mana kita sulit menyerahkan hidup kita, keinginan kita, hobi kita, rencana-rencana kita, impian kita. Kita sudah berdoa, tetapi kita belum mendapatkan jawaban. Saya pernah mengalami seperti itu dan sedang mengalami seperti itu. Dan saya lebih dahulu belajar menyerahkan impian saya, doa saya, masa depan saya kepada Bapa di surga. Let your will be done. Jadilah kehendak-Mu. Saudaraku, karakter taat. Taat walaupun tidak mengerti. Taat walaupun kita ini tidak paham apa yang terjadi sekarang dan apa yang bakal terjadi. Itulah kehidupan orang beriman. Dia tidak perlu melihat. Kita tidak perlu melihat. Kita tidak perlu mengerti. Tapi ketaatan Kristus bukanlah karena enak atau mudah atau jelas, tetapi karena Kristus percaya Bapa itu baik. Ya, ketika kita tidak memahami situasi atau perasaan kita yang galau, tetaplah percaya bahwa Bapa itu baik. Dia nggak pernah memberikan batu pada yang minta roti atau memberikan kalajengking ganti ikan. Saudaraku, kalau Bapa di bumi tidak melakukan yang jahat pada anaknya, apalagi Bapa di surga. Filipi 2:8, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan seperti itu tidak bisa langsung, Bapak Ibu. Perlu proses di mana tubuh daging kita, jiwa kita terus-menerus dipersembahkan kepada Tuhan, melakukan koram deo, berdoa, merenungkan, jatuh bangun, kita mengaku dosa, minta ampun, berkomitmen lagi, maka saat itu ketaatan total akan terjadi dalam hidup kita. Yesaya 53:10 berkata, Tuhan berkehendak meremukkan Yesus
Dia taat dalam tekanan adalah dimensi yang tertinggi dari ketaatan itu sendiri. Saudaraku, Yesus menanggung dosa kita. Kita tidak perlu menanggung seperti Yesus, tetapi kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan melakukan kehendak Dia. Kematangan rohani menjadikan kehendak Bapa prioritas. Kematangan rohani bukan diukur dari berapa besar pelayanan, tetapi dari seberapa dalam kita menjadikan kehendak Allah sebagai pusat keputusan. Keputusan di bisnis, di relasi, di pelayanan, dalam keputusan moral dan finansial, dalam respon terhadap penderitaan. Mari kita serahkan keputusan itu kepada Bapa, saudaraku. Saya akan membacakan ayat-ayat pendukung dan 12 ayat yang berhubungan dengan jadilah kehendak Bapa. Roma 12 ayat 2, mengenal kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Kalau kita mengalami metanoia. Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lukas 22 ayat 42, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Ibrani 10 ayat 7, saudaraku, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Roma 12 ayat 2 sekali lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mazmur 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Yohanes 2 ayat 17, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Efesus 6 ayat 6, lakukanlah kehendak Allah dengan segenap hatimu. Ibrani 13:21, kiranya Ia memperlengkapi kamu untuk melakukan kehendak-Nya. Dan Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi Dia yang melakukan kehendakku. Aplikasinya, saudaraku, taat bukan hilangnya emosi, tetapi mengatur emosi agar tunduk pada tujuan Allah. Pilar praktis jadilah kehendak Bapa, selaraskan keinginan pribadi kita dengan kehendak Bapa yang ada di firman Tuhan. Keputusan apa yang tidak cocok dengan nilai kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa. Yang kedua, latihlah disiplin, ketaatan kecil sampai ketaatan yang besar. Ketaatan besar lahir dari rutinitas ketaatan yang kecil. Mari kita disiplin, mari kita setia membaca firman, berdoa, berkoram deo, dan mengasihi sama. Yang ketiga, membangun kepekaan suara roh. Roh kita bisa memahami kuasa Roh Kudus. Keheningan doa dan meditasi firman memperkuat pengaruh bagaimana membedakan roh, discernment. Yang keempat, evaluasi motivasi sebelum bertindak, saudaraku. Apakah ini untuk kemuliaan Allah atau ego kita? Yang kelima, serahkanlah hasil kepada Bapa, mengikuti kehendak-Nya termasuk mempercayakan hasil kepadanya. Saudaraku, mari kita renungkan yang singkat. Apa arti Getsemani dalam hidup kita? Karena setiap orang punya pergumulan Getsemani seperti Tuhan Yesus, yaitu jalan sulit yang harus dipilih.
tanggung jawab yang berat, panggilan yang tidak mudah, relasi atau keputusan yang penuh pengorbanan. Saudaraku, hubungan suami istri, orang tua anak, atasan bawahan, pergumulan finansial, apakah kita mau menyerahkan kepada Bapa? Bukan hanya perkataan, tapi benar-benar pasrah, percaya bahwa Tuhan itu baik, Bapa itu Bapa yang baik. Doa Kristus menjadi model, saudaraku. Bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu. Ini adalah puncak karakter Kristus. Saudaraku, nanti dalam BR kita bisa berdiskusi hal apa yang belum kita serahkan pada Bapa. Mari kita berdoa. Bapakku di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kami semua menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Ampunilah kami kalau ada di antara kami yang masih mengutamakan kehendak diri sendiri, yang masih ego, yang masih kedagingan, yang masih menginginkan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tolonglah kami ya Roh Kudus, tolonglah kami dengan firman-Mu, tolonglah kami dengan saudara-saudara seiman kami, agar kami bisa mengalahkan kedagingan kami. Pada akhirnya, ya Bapa di surga, kami percaya hidup kami adalah rumah-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa kedagingan kami. Tolonglah kami Bapa agar setiap perkara yang kecil kami taati, sehingga kami terlatih untuk perkara yang besar. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Pada minggu ini, pada bulan ini, sampai akhir tahun ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Life is a work of art. God's hands have weaved it. No matter how big the waves hit, His love still rescues us. I've been through a long journey. With Him I keep climbing until the time comes Your will surely be done. Hidup adalah sebuah karya, tangan Tuhan telah merendahnya. Sebesar apapun gelombang menerpa, kasih-Nya tetap meluputkan kita. Perjalanan panjang telah ku lewati, bersama Dia ku terus mendaki, sampai tiba waktunya nanti. Kehendak-Mu pasti terjadi. Hidup adalah sebuah karya, tangan Tuhan telah merendahnya. Sebesar apapun gelombang menerpa, kasih-Nya tetap meluputkan kita. I've been through a long journey, I keep climbing until the time comes Your will surely be done. Hidup adalah sebuah karya, tangan Tuhan telah merendahnya. Sebesar apapun gelombang menerpa, kasih-Nya
Puji Tuhan.